Jumpa lagi di Kobelman. Kali ini saya akan membahas tentang bedanya MOSFET speed dan MOSFET control. Jadi di sini saya punya dua MOSFET, yaitu pertama ini yang biru itu Sades Ask, yang merah ini Vantech MP35 Sven. Jadi buat kalian yang nggak tahu, banyak orang yang bilang kalau misalkan MOSFET speed itu katanya permukaannya halus, dan kalau kontrol itu katanya permukaan kasar, dan itu benar. Pertama kita lihat dari kontrol dulu ya. Di sini nih kontrol nih, kalau kalian lihat tuh, permukaannya dia tuh semacam bolong-bolong gitu tuh, kasar. Jadi kalau tangan kita nih tuh, dia bunyinya beda gitu. Ibarat kata kalau misalkan apa ya, kalau kalian mau bayangin kasarnya tuh kayak apa, coba kalian di jalanan deh cari spanduk gitu ya, yang kayak gini nih spanduk. Nah, belakangnya pasti sama tuh kayak gitu tuh. Nah, dia kira-kira tuh kasarnya hampir sama kayak gini, tapi berbahan kain. Ini kan bukan kain, jadi beda. Atau enggak kalau misalkan kalian punya green screen di rumah tuh, kayak gini green screen. Ini lebih kasar dikit dari green screen rasanya tuh kayak gitu. Kemudian kalau buat yang speed ini kalian lihat sendiri. Loh, permukaannya tuh halus, dia jahitannya deket-deket, nggak kayak yang kontrol. Kalau kontrol tuh dia kayak semacam bolong-bolong gitu. Nah, harus makanya suaranya tuh dia beda. Apakah ada bedanya kalau misalnya kita pakai mouse di yang speed atau nggak di control? Perbedaan sih ada di feeling kita gitu. Misalkan kalau misalnya kita emang apa ya, gede di warnet gitu, kayaknya sih nggak masalah. Toh mousepad warnet itu aneh-aneh. Tapi saya kasih tahu aja, ibarat kata ini tuh kalau di speed tuh kayak nggak ada yang nahan gitu, kayak nggak, maksudnya dari mouse licin itu mousepad bukan berarti licin bisa kepleset. Ini maksudnya dia tuh kayak nggak ada yang nahan gitu. Sedangkan kalau kontrol dia tuh kayak ada semacam penahan gitu, kayak berat. Nah, ini tangan saya halus. Nah, memang sih ya, kalau feeling itu susah diceritain. Walaupun kalian nonton ini berkali-kali, susah diceritain. Karena memang cuma tangan kita doang, tangan kita yang gesekan yang ada di mousepad ke mouse itu terasanya baru di tangan. Jadi gimana cara saya jelasinnya? Kayak ini, kayak ibaratnya ini sabun, ya mouse kalian sabun, ini lantai itu kayak gitu rasanya loh. Sedangkan kalau yang ini rasanya kayak mainin kotak pensil yang besi itu di atas kasur, kayak gitu loh, nggak ada bedanya. Memang ada resistannya, kalau nembak dia berasa resisten. Walaupun kalau kalian nonton pun kayaknya saya pakai ini biasa aja gitu. Saya masih bisa nembak, bro. Oke, selanjutnya kita akan tes di game Apex Legends. Menurut saya kalau misalkan kalian pakai mouse speed atau control di game Apex kayaknya nggak begitu ngaruh ya. Soalnya kan Apex Legends itu bukan game yang kayak shoot and steady gitu. Dia tuh modelnya Battle Rockets gitu. Contohnya seperti di sini. Nah, ini sini saya pakai kontrol. Menurut saya sih kalau kontrol itu enaknya buat jarak medium long range gitu. Karena apalagi kalau pakai sniper kan kita tuh, tangan kita tuh butuh penahan gitu biar bidiknya pas. Sedangkan kalau kita pakai speed, menurut saya kalau pakai speed itu lebih enakan buat close range gitu, kayak gini nih di dalam gedung. Karena apa ya, tangan kita tuh harus ngeflick gitu antara musuh yang di kiri kanan. Jadi saya malah lebih suka pakai speed kalau misalkan ribut di dalam bangunan. Jadi saya pikir sih gitu ya. Kalau kalian doyan main game yang shoot and steady kayak CS:GO, kayak Valorant, saya saranin sih kalian ngambil kontrol, karena kontrol itu kayak ada resistennya gitu.
Kemudian kalau kalian doyan main Osu, doyan main LOL, main Dota, atau nggak cuma pakai browsing, saya saranin kalian beli Speed, karena Speed itu enak gitu. Di sini tuh enak, kayak berasa aduh halus banget itu. Sedangkan kalau Control kalian pakai buat browsing, ini kalian tangannya kegesek-gesek, item-item. Makanya kalau anak warnet tuh kalau keseringan main warnet sininya pasti item. Jadi saya pikir sekian aja dari video kali ini. Emang susah dijelaskan buat ngejelas speed sama Control. Tapi dari video ini kita tahu ya, kalau misalkan saya harap kalian tuh ngerti gitu permukaannya tuh seperti apa, karena kalian udah lihat videonya. Kemudian seperti apa gitu rasa megangnya itu. Jadi kalian tuh punya gambaran buat beli mouse-nya ke depan gitu. Jadi ya ketahuilah kebutuhan kalian supaya kalian tuh nggak salah beli gitu, nggak nyesel buang-buang duit 35.000 atau nggak ada yang sampai 200.000, itu bikin nyesek. Jadi saya Kobelman di sini, sampai jumpa di video berikutnya. Scanning ahead.